Nama saya Virginia Raranta, mahasiswa semester 8 Fakultas Keperawatan Universitas Katolik de la Salle Manado. Dalam video ini akan membahas 3 hal, yaitu tentang konferensi keperawatan, timbang terima, dan ronde keperawatan. Pre-conference adalah komunikasi Katim atau ketua tim dan perawat pelaksana setelah selesai operan untuk rencana kegiatan pada shift tersebut yang dipimpin oleh Katim atau penanggung jawab tim. Jika yang dinas pada jam tersebut hanya 1 orang, maka pre-conference ditiadakan. Isi pre-conference adalah rencana tiap perawat atau rencana harian dan tambahan rencana dari Katim dan PJ tim. Tujuan pre-conference adalah pertama membantu untuk mengidentifikasi masalah-masalah pasien, merencanakan asuhan dan merencanakan evaluasi. Yang kedua, mempersiapkan hal-hal yang akan ditemui di lapangan. Yang ketiga, memberikan kesempatan untuk berdiskusi tentang keadaan pasien. Hal-hal yang perlu disampaikan oleh perawat pelaksana yaitu pertama, keadaan klien, keluhan klien, tanda-tanda vital dan kesadaran, hasil pemeriksaan laboratorium atau diagnostik terbaru, masalah keperawatan, rencana keperawatan hari ini, perubahan keadaan terapi medis, rencana medis. Post-conference adalah komunikasi Katim dan perawat pelaksana tentang hasil kegiatan sepanjang shift dan sebelum operan kepada shift berikut. Isi post-conference adalah hasil escape tiap perawatan dan hal penting untuk operan atau tindak lanjut. Post-conference dipimpin oleh Katim atau PJ tim. Tujuan post-conference adalah untuk memberikan kesempatan mendiskusikan penyelesaian masalah dan membandingkan masalah yang dijumpai. Sampai di sini, apakah sudah bisa dimengerti? Kita lanjut ya. Timbang terima atau offeran merupakan teknik atau cara menyampaikan dan menerima sesuatu atau laporan yang berkaitan dengan keadaan klien. Tujuannya adalah pertama, perawat dapat mengikuti perkembangan klien secara paripurna. Kedua, meningkatkan kemampuan komunikasi antar perawat. Yang ketiga, akan terjalin suatu hubungan kerjasama yang bertanggung jawab antar anggota tim perawat. Yang keempat, terlaksananya asuhan keperawatan terhadap klien yang berkesinambungan. Manfaatnya adalah yang pertama, dapat menyampaikan hal-hal penting yang perlu ditindaklanjuti oleh perawat pada shift berikutnya, dapat melakukan cross-check ulang tentang hal-hal yang dilaporkan dengan keadaan klien yang sebenarnya, klien dapat menyampaikan masalahnya secara langsung bila ada yang belum terungkap. Kemudian metode pelaporan, pertama perawat yang bertanggung jawab terhadap pasien melaporkan langsung kepada perawat penanggung jawab berikutnya. Yang kedua, pelaksanaan timbang terima dapat juga dilakukan di ruang perawat, kemudian dilanjutkan dengan berkeliling mengunjungi klien satu persatu. Kemudian prosedur pelaksanaan, kedua kelompok dinas sudah siap, perawat yang melaksanakan timbang terima mengkaji secara penuh terhadap masalah, kebutuhan, dan segenap tindakan yang telah dilaksanakan, serta hal-hal yang penting lainnya selama masa keperawatan. Yang ketiga, hal-hal yang sifatnya khusus memerlukan perincian yang matang, sebaiknya dicatat khusus untuk kemudian diserah terimakan kepada petugas berikutnya. Keempat, hal-hal yang perlu disampaikan dalam timbang terima, yaitu identitas klien dan diagnosa medis, tindakan keperawatan yang masih muncul, tindakan keperawatan yang telah dilaksanakan, intervensi kolaboratif yang telah dilaksanakan, rencana umum dan persiapan yang perlu dilakukan dalam kegiatan operatif, pemeriksaan lab atau pemeriksaan penunjang lain, persiapan konsultasi atau prosedur yang tidak rutin dijalankan, prosedur rutin yang dijalankan tidak perlu dilaporkan. Kelima, perawat yang melakukan timbang terima dapat melakukan klarifikasi, tanya jawab, dan melakukan validasi terhadap hal-hal yang telah ditimbang terimakan atau berhak terhadap keterangan-keterangan yang kurang jelas.
keenam, sedapat-dapatnya mengupayakan penyampaian yang singkat dan padat. Yang ketujuh, lama timbang terima tiap pasien tidak lebih dari 5 menit, kecuali dalam kondisi khusus dan memerlukan keterangan yang rumit. Kemudian hal-hal yang perlu diperhatikan, pertama dilaksanakan tepat waktu pada saat pergantian dinas yang disepakati, kedua dipimpin oleh penanggung jawab klien atau perawat primer, ketiga diikuti oleh seluruh perawat yang telah dan akan dinas. Kemudian yang keempat, adanya unsur bimbingan dan pengarahan dari penanggung jawab. Informasi yang disampaikan harus akurat, singkat, sistematik, menggambarkan kondisi klien pada saat ini, serta kerahasiaan klien. Yang keenam, timbang terima harus berorientasi pada masalah keperawatan yang ada pada klien. Dengan kata lain, informasi yang diberikan berawal dari masalahnya terlebih dahulu, baru kemudian terhadap tindakan yang telah dilakukan dan belum dilakukan, serta perkembangan setelah dilakukan tindakan. Dan yang ketujuh, timbang terima dilakukan di dekat pasien menggunakan volume suara yang pelan dan tegas agar klien di sebelahnya tidak mendengarkan apa yang dibicarakan untuk menjaga privasi klien, terutama mengenai hal-hal yang perlu dirahasiakan sebaiknya tidak dibicarakan secara langsung di dekat klien. Dan yang kedelapan, bila ada informasi yang mungkin membuat klien terkejut, sebaiknya jangan dibicarakan di dekat klien, tetapi di ruang perawat. Terakhir guys, ronde keperawatan. Ronde keperawatan adalah kegiatan yang bertujuan untuk mengatasi masalah keperawatan pasien yang dilaksanakan oleh perawat di samping melibatkan pasien untuk membahas dan melaksanakan asuhan keperawatan. Tujuan umumnya yaitu menyelesaikan masalah pasien melalui pendekatan berpikir kritis. Tujuan khusus pertama menemukan cara berpikir kritis dan sistematis, meningkatkan kemampuan validasi data pasien, meningkatkan kemampuan menentukan diagnosis keperawatan. Dan yang keempat, menemukan pemikiran tentang tindakan keperawatan yang berorientasi pada masalah pasien, meningkatkan kemampuan memodifikasi rencana asuhan keperawatan, meningkatkan kemampuan justifikasi, dan meningkatkan kemampuan menilai hasil kerja. Manfaat ronde keperawatan yaitu yang pertama, masalah pasien dapat teratasi, yang kedua, kebutuhan pasien dapat terpenuhi, yang ketiga, terciptanya komunikasi keperawatan yang profesional, yang keempat, terjalinnya kerjasama antar tim kesehatan, dan yang kelima, perawat dapat melaksanakan model asuhan keperawatan dengan tepat dan benar. Nah, praronde. Yang pertama, menentukan kasus dan topik, kemudian menentukan tim ronde, kemudian mencari sumber atau literatur, yang keempat membuat proposal, dan yang kelima mempersiapkan pasien yaitu informed consent dan pengkajian, yang keenam diskusi. Kemudian pelaksanaan ronde. Yang pertama, penjelasan tentang pasien oleh perawat primer yang difokuskan pada masalah keperawatan dan rencana tindakan yang akan dilaksanakan dan atau telah dilaksanakan, serta memilih prioritas yang perlu didiskusikan. Yang kedua, diskusi antar tim tentang kasus tersebut. Yang ketiga, pemberian justifikasi oleh perawat primer atau konselor atau kepala ruangan tentang masalah pasien serta rencana tindakan yang akan dilakukan. Terakhir, pasca ronde. Yang pertama, evaluasi, revisi, dan perbaikan. Yang kedua, kesimpulan dan rekomendasi penegakan diagnosis. Jika konferensi keperawatan, timbang terima, dan ronde keperawatan tidak dilakukan, akan berakibat fatal. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat.